Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi vektor proyeksi dan panjang proyeksi. Misalkan di sini saya memiliki vektor A dan vektor B. Nah, vektor C adalah proyeksi dari vektor B pada vektor A. Proyeksi skalar ortogonal dari vektor tersebut bisa ditulis dengan begini. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Dan proyeksi vektor ortogonalnya bisa dirumuskan dengan vektor C ditulis di sini, kemudian vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikuadratkan, kemudian kita kalikan dengan vektor A. Saya juga punya contoh kedua. Di contoh kedua ini ada vektor B dan vektor A. Vektor B dan vektor A. Nah, vektor D adalah proyeksi dari vektor A pada vektor B. Nah, dari kedua vektor ini punya perbedaan nih. Pada dasarnya kita tidak bisa menarik garis ortogonal. Ini disebut garis ortogonal. Seperti ini, dari B kita tarik ke A. Nah, garis ortogonal ini kita tarik tapi tidak bisa. Kalau kita tarik ke sini, otomatis tidak termasuk garis tegak lurus atau ortogonal. Jadi kita panjangkan vektor B ke belakang. Nah, kita kasih garis dan dapatlah vektor D. Proyeksinya, proyeksi dari vektor A ke vektor B. Nah, proyeksi skalarnya bisa kita tulis dengan vektor D sama dengan proyeksinya sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang dari vektor B. Kemudian juga kita bisa rumuskan proyeksi vektor ortogonalnya, yaitu vektor D sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan, lalu dikali dengan vektor B. Sebenarnya rumusnya sama, tapi saya kasih dua contoh supaya kalian tambah paham. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya mempunyai contoh soal 1. Tentukan proyeksi vektor U sama dengan 7i plus 12j ke vektor V sama dengan 3i plus 4j. Sekarang kita jawab. Yang ditanyakan di sini adalah proyeksi vektor. Rumus dari proyeksi vektor yaitu D sama dengan A dikali B dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Kita masukkan saja rumusnya. Di sini proyeksi vektornya saya lambangkan C sama dengan U vektor U dikali vektor V. Nah, dibagi di sini yang ditanyakan itu adalah vektor U-nya ke vektor V, berarti yang berada di bawah itu adalah vektor V. Jadi panjang V kuadrat kemudian kita kalikan dengan vektor V lagi. Sama dengan kita substitusikan di sini vektor U. Vektor U itu kan J kan. U itu 7. Jadi kita tulis 7 di sini. Nah, ini sama-sama horizontal vektor I. Jadi vektor 7 kita kalikan dengan yang 3. Karena sama-sama horizontal, sama-sama variabelnya I. Jadi kita kalikan 7 dikali 3. Kemudian ditambah 12 dikali 4. Terus dibagi. Nah, panjang vektor itu seperti yang kita tahu rumusnya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini akar V A kuadratnya adalah 3, jadi 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan di sini. Lalu kita juga masukkan substitusi 3i ditambah 4j atau plus j sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21 ditambah 12 kali 4 sama dengan 48 dibagi
3 kuadrat sama dengan 9. 9 ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 itu sama dengan 25. 25 kuadrat. Nah, sini kita tulis juga 3i plus 4j. Nah, teman-teman, di sini ternyata saya lupa memasukkan mengkuadratkan dari vektor v-nya, panjang vektor v-nya. Di sini harusnya kita kuadratkan. Saya lupa tulis rumusnya, jadi 25 dikuadratkan. 25 dikuadratkan sama dengan 21 ditambah 48 kan hasilnya 69 ya. Dibagi, nah akar 25 dikuadratkan. Kalau akar ketemu kuadrat itu bisa kita abaikan atau kita coret. Nah, jadi kita tulis aja langsung 25 dikali 3i plus 4j. Begini ya hasilnya, teman-teman. Di sini saya punya soal, tentukan panjang vektor proyeksi yang ditanya U sama dengan I ditambah J ditambah K ke vektor V sama dengan 2I plus 2J plus 2K. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya supaya lebih mudah menghitungnya. Ketahui vektor U. Vektor U itu kan I plus J plus K kan. Nah, kalau variabel gini kita bisa langsung tulis jadi 1,1,1. Nah, terus vektor V-nya 2i berarti kita tulis 2, 2j 2 juga dan 2k 2 juga. Nah, dari sini kita peroleh vektor proyeksi U ke vektor V, yaitu dengan menggunakan rumus vektor proyeksi, panjang vektor proyeksi. Rumusnya yaitu C sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor V dikuadratkan, kemudian kita kali lagi dengan vektor V. Sama dengan kita tinggal substitusikan. Nah, di sini U-nya kita kalikan dengan 2 karena ini sama-sama horizontal, jadi langsung kita kalikan dalam kurung 1 dikali 2. Dapat dari mana? Dapat dari ini. 1 dikali 2. Kita kali, terus kita tambahkan, buka kurung lagi. Nah, kita kalikan lagi 1 dikali 2. Begitu. 2 ditambah 1 kali 2 lagi. Karena ini 1, ini 2. 1 kali 2. Tutup kurung. Kemudian kita bagi panjang vektor V dikuadratkan. Panjang vektor V. Nah, di sini kita dapat panjang vektor V kuadrat. V kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 2. Yang ini ya, kita kuadratkan semua, kita masukkan ke rumus ini. Terus kita tambahkan 2 kuadrat. Sama dengan di sini. Oh ya, saya lupa di sini V-nya kita tulis lagi jadi 2 2 2. Sudah seperti ini, kita sama dengan 2 kali 1, 1 kali 2 itu 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi per akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 2 kuadrat kan sama dengan 4, jadi kita 4 ditambah 4 ditambah 4. Kemudian kita kalikan, jangan lupa 2i plus 2j plus 2k. Oke. Nah, sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 per akar dari 4 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4 itu kan 8. 8 tambah 4 12, jadi 12. Nah, karena di sini semuanya terus karena di sini ada kuadratnya tadi saya lupa tulis, mohon maaf. Nah, jadi akar ketemu kuadrat kan kita coret aja. Jadi kita tulis 12, kita nggak usah tulis akar lagi karena akar dan pangkat itu sama dengan bertolak belakang, jadi kita bisa langsung coret. Jadi hasilnya 6 per 12. Terus kita masukkan lagi 2i plus 2j ditambah 2k.
Nah, sama dengan I plus J plus K. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, ini 6/12 dalam kurung 2I plus 2J plus 2K kok bisa jadi I plus J plus K? Jadi gini, saya rinciin. 6/12 itu bisa kita sederhanakan jadi 1/2 bukan? Nah, terus 2I ditambah 2J tambah 2K. Jadi kita tinggal kali aja. 2I tambah 2J tambah 2K. Nah, ini kan 1 dikali 2I itu kan sama dengan 2I. Kemudian 2I-nya kita bagi 2. Jadi I, betul? Kemudian juga ini kan 1 dikali 2J. Nah, 1 kali 2J 2J, tapi terus 2J-nya dibagi 2 lagi, jadi sama dengan J. Begitu pula dengan K. Jadi 1 kali 2K terus dibagi 2 sama dengan K. Seperti itu ya teman-teman. Sama dengan ini kita tulis 1 1 1. Nah, sehingga kita peroleh panjang dari C. Panjang dari C sama dengan mutlak 1 1 1. Ini kita kurungin, terus kita kasih tanda mutlak atau panjang. Nah, rumusnya itu kan tadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat tetap 1 ya. Jadi kita tulis aja 1 plus 1 tambah 1. Hasilnya akar 3. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Saya Rizky Ramadan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.